والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Alhamdulillah, insya Allah pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertemuan perdana Ana ya, membahas kitab atau matan Al-Baqiyatus Shalihat minal Adhkari ba'da Salawat, karya Syekh Shalih bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin. Nah, kita mulai ya akhwat. Yang pertama yaitu insya Allah kita akan mempelajari tentang zikir setelah sholat. Nah, terutama zikir setelah sholat fardu. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah aw wafaqahullah minas sunanin nabawiyyah al-adhkarul lati tuqalu ba'da salawat. Dari sunnah-sunnah Nabi ya, zikir-zikir itu yang disebut setelah sholat fardu. Nah, as-sunan di sini tuh jamak dari kata sunnah. Naam. Kemudian sunnah nabawiyah zikir-zikir setelah sholat itu termasuk masuknya itu ke sunnah nabawiyah. Idza sallama al-musalli. Nah, apabila orang yang sholat itu apabila orang itu berzikir setelah sholat. Wahia naw'ani, ada dua macam. An-naw'ul awal, yang pertama yaitu zikir setelah sholat itu ada dua macam. Yang pertama yaitu al-adhkarul lati tuqalu duburas salawatil khamsi al-mafruḍah, yaitu zikir-zikir yang dibaca duburas salawat, itu artinya adalah di akhir salat atau di akhir salat as-salawatil khams, yaitu salat yang 5 waktu itu, salat yang diwajibkan di 5 waktu itu ya. Nah, wahya sittatu azkarin, yaitu ada 6 zikir ya. Setelah sholat kita diwajibkan untuk berzikir atau dianjurkan untuk berzikir. Jadi kita setelah sholat tidak langsung berdiri, akan tapi duduk sejenak untuk berzikir. Baik. Zikir yang pertama adalah istighfar. Al-istighfaru salasan, yaitu istighfar sebanyak 3 kali ya. Bagaimana cara mengucapkan istighfar? Istighfar itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Itu yang pertama. Dan yang paling sempurna adalah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan wa adenahu astaghfirullah. Dan yang paling pendek itu adalah astaghfirullah. Baik, ini adalah zikir setelah sholat yang pertama. Kemudian zikir yang kedua
yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu dibaca sebanyak satu kali saja. Tapi di riwayat lain ada yang tidak menggunakan ya di sini kan menggunakan tabarakta ya dzal jalali wal ikram menggunakan ya kan. Akan tapi di riwayat lain ada yang tidak menggunakan ya. Jadi di sini ya itu huruf tambahan. Tapi yang sering dipakai itu yang menggunakan tambahan ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Naam. Kemudian zikir yang ketiga yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini juga dibaca sebanyak satu kali. Nah, afwan, yang sebelumnya yang zikir kedua, dari zikir yang pertama dulu, astaghfirullah itu artinya adalah aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, zikir yang kedua yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya adalah ya Allah, Engkau Maha Sejahtera dan dari Engkau kesejahteraan. Maha suci Engkau, wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, itu dibaca sebanyak satu kali saja. Kemudian zikir yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang artinya adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari azab Allah, dari azab Engkau ya Rabb. Ini dibaca sebanyak satu kali. Naam. Mohon maaf ya admin, Afwan, ini Ana agak dipercepat nggak apa-apa ya, dikarenakan jam 9 Ana ada keperluan lain ya Akhwat. Nah, tamam. Bismillah kita lanjutkan. Sekarang mengucapkan zikir yang keempat, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, kemudian zikir yang keempat ini dibaca sebanyak satu kali, ya. Yang artinya adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya.
baginya kerjaan dan pujian. Baginya kerajaan dan pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Kami tidak beribadah kecuali kepada Allah. Baginya nikmat, anugerah, dan pujian yang baik. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Nah, zikir ini dibaca sebanyak 1 kali. Jadi, kita murojaah dulu. Yang kita berzikir itu harus sesuai dengan urutan zikirnya. Nah, yang pertama itu istighfar, yang kedua itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang keempat adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafir. Baik. Kemudian zikir yang kelima yaitu kita mengucapkan at-tasbihu, at-tahmidu, at-takbiru, wat-tahlil. Yaitu tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Nah, apa itu tasbih? Tasbih itu subhanallah. Tahmid itu alhamdulillah. Takbir itu Allahu akbar. Kalau tahlil la ilaha illallah. Naam. Walahu khamsu sifatin, dan memiliki 5 sifat. Nah, yang pertama itu adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 10 kali, ya. Sebanyak 10 kali. Kemudian yang kedua, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wa la ilaha illallah sebanyak 25 kali. Jadi masing-masing itu dibaca sebanyak 25 kali, ya. Yang pertama juga masing-masing dibaca sebanyak 10 kali. Nah, kemudian yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar masing-masing dibaca sebanyak 33 kali, ya. Jadi kalau semuanya dibaca masing-masing dibaca 33 kali, maka totalnya sebanyak 99 kali, ya, tanpa penyempurnaan 100, ya. Bila tamamin ilmiah. Baik. Apa artinya subhanallah? Subhanallah itu artinya adalah Maha suci Allah. Kemudian alhamdulillah itu artinya adalah segala puji bagi Allah. Kemudian takbir Allahu akbar artinya adalah Allah yang maha besar. Nah, kemudian la ilaha illallah itu artinya adalah tidak ada yang berhak diibadahin, ya, kecuali Allah, ya, atau tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kemudian yang kelima yaitu mengucapkan
subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Sebanyak 33 kali. Ya. Masing-masing dibaca sebanyak 33 kali. Maka kalau dijumlah semuanya totalnya berapa? 99 kali. Nah, akan tapi untuk menyempurnakan 100 kali, maka yang di 100 itu kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Afwan. Wa yaqulu tamamul mi'ah Allahu akbar. Maka afwan ya, Anda kira yang di sini afwan ini masih yang ke-4 ya. Nah, jadi untuk menyempurnakan yang ke-100, kita menyempurnakan dengan mengucapkan takbir. Yaitu Allahu akbar. Jadi takbirnya sebanyak 34 kali, tahmidnya sebanyak 33 kali, dan tasbihnya sebanyak 33 kali. Nah, agar sempurna 100 kali. Baik, kemudian yang selanjutnya, yang nomor 5, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ya, masing-masing juga sebanyak 33 kali. Nah, kemudian untuk penyempurnaan ke-100 kalinya yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, yang artinya adalah baginya kerajaan dan baginya pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Seperti itu. Afwan, Ana izin istirahat 1 menit sebentar, Nang. Ana izin minum sebentar. Alhamdulillah. Ini kita lanjutkan. Ini tadi yang terakhir itu penyempurnaan yang ke-100 kali, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, yang terakhir ini biasanya yang sering kita pakai. Ya. Dan itu yang paling dianjurkan juga untuk kita pakai. Nah, Allah ta'ala a'lam. Kemudian zikir yang selanjutnya yaitu membaca ayat kursi, ya, yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, yang artinya adalah Allah tidak ada lagi Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya,
tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izin Allah atau tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan dia maha tinggi dan maha besar. Masya Allah. Nah, kemudian, wasunnatu ayyajharul musalli bihadhil adkari kulliha. Dan zikir-zikir yang di atas, ya, di atasnya ayat kursi itu disunahkan untuk dibaca secara jahar. Apa itu jahar? Jahar itu adalah menaikkan suara yang bisa terdengar oleh orang lain, ya. Maksudnya suaranya tidak lirih seperti itu. Jadi jelas diucapkan. Maksudnya menaikkan suara, ya, yang bisa terdengar dengan orang lain seperti itu. Itu sunnah untuk zikir-zikir yang di atasnya sebelum ayat kursi, ya. Sunnahnya untuk dijahar atau dinaikkan suaranya. Nah, kemudian adapun untuk ayat kursi itu disunahkan untuk dibaca secara sir, ya, dengan kecil aja suaranya atau dengan lirih, ya. Biasanya kita Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih sampai akhir. Nah, itu kan dibaca dengan jahar. Nah, bagaimana kita membaca dengan lirih? Dengan pelan aja. Maksudnya dengan lirih itu yang tidak terdengar sampai manusia, ya. Jadi lirih aja kayak orang bisik-bisik gitu. Misal Allahu la ilaha, ya. Intinya yang lirih, ya, sirron. Dengan suara lirih. Insyaallah akhwat sudah paham bagaimana cara mengeluarkan pendidikan suara, ya, atau jahar, dan bagaimana cara mengecilkan suara atau sir atau suara lirih dengan suara lirih. Nah, tanbihun, peringatan, la yalzamu tartibuha kama dzukir, ya. Jadi zikir-zikir di atas itu tidak diharuskan zikir secara berurutan, ya. Fima adal awwali watsani, kecuali zikir yang pertama dan zikir yang kedua. Apa itu zikir yang pertama? Zikir yang pertama yaitu mengucapkan istighfar, astaghfirullah, ya. Kemudian yang kedua yaitu zikir yang mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu kedua itu harus dibaca sesuai dengan urutan, ya. Kemudian yang bawah-bawahnya itu terserah kita, ya. Boleh, maksudnya tidak diharuskan untuk dibaca secara urut, ya. Nah, wa ghayatuhul i'anatu ala hifdhiha, dan dianjurkan untuk kita, ya, untuk kita para umat Islam apabila setelah sholat itu berzikir. Kalau bisa zikirnya itu kita hafalkan. Nah, kemudian peringatan yang lainnya, tanbihun akhar, peringatan yang lainnya, waqtu azkari kulli salatin ba'daha ila khuruji waqtiha. Jadi, waktu untuk berzikir setiap sholat, ya, itu setelah sholat fardu sampai keluar waktu sholat fardu tersebut, ya. Itu batasannya. Nah, akan tapi nih,
ومن اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. Akan tapi apabila barang siapa yang sudah terbiasa ya, atau dia lupa atau dia sibuk dengan hal lainnya ya tanpa berlebihan, ini dia belum berzikir ya, maksudnya belum menyempurnakan zikirnya ya, sampai waktu sholat itu habis ya, maka dia boleh berzikir setelahnya ya. Qalaha ba'dahu, yaitu berzikir setelah waktu sholat tersebut. Nah, wan naw'u tsani ya, sekarang masuk ke macam yang kedua. Kalau macam yang pertama itu adalah zikir-zikir yang dibaca setelah sholat fardu. Yang kedua yaitu al-azkarul lati tuqalu duburas shalawatin nawafil ya, yaitu zikir-zikir yang dibaca setelah sholat sunnah. An-nawafil jamak dari nafilatun ya, yang artinya sholat, yang artinya sunnah ya. Jadi zikir-zikir yang dibaca setelah sholat sunnah. Nah, akhir sholat sunnah. Wahuma zikroni, dan ada dua zikir ya. Yang pertama yaitu membaca Subhanal Malikil Quddus ya, sebanyak 3 kali. Salasa marratin, yaitu sebanyak 3 kali. Wa yarfa'u sautahu bis-tsalitsah, dan diangkat suaranya ketika mengucapkan yang ke-3 kalinya. Nah, contohnya seperti ini. Di 2 kali pertama itu Ana mengucapkannya agak lirih misal, atau biasa aja, agak rendah suaranya. Misal kayak Subhanallah, Subhanallah, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian yang ketiga ini yarfa'u sautahu bis-tsalitsah, yaitu agak ditinggikan suaranya. Jadi Subhanal Malikil Quddus. Ya. Ya, karena yang ketiga ini kayak sebagai pengagungan ya. Sebagai pengagungan terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah membaca Allahumma ghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah, yaitu dibaca sebanyak 100 kali. Afwan, yang pertama itu zikirnya itu setelah sholat witir ya. Jadi setelah sholat witir itu zikirnya Subhanal Malikil Quddus ya. Jadi sholat sunnah yang ada zikirnya itu yaitu ada di sholat witir dan sholat duha ya. Yang pertama itu zikir untuk sholat witir, dan yang kedua ini adalah zikir setelah sholat duha ya. Allahumma ghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur ya. Ya Allah, ampunkanlah aku, atau ampunkanlah diriku, wa tub 'alayya, dan terimalah tobatku, innaka antat tawwabul ghafur, sungguhnya engkau adalah penerima taubat dan yang maha pengampun ya. Dibaca sebanyak 100 kali setelah sholat duha. Baik, mungkin cukup sampai sini, sekian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, cukup sampai sini ya Ustazah, akhwat. Mungkin kalau belum jelas atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup
atau admin atau saya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Intaha ad-dars. Sudah selesai kajiannya. Nah, cukup sekian. Barakallahu